radio and put this into your GPS. Open the outdoor. Cerita berpusat pada Jesse Ryan, alias JR, seorang pemuda berusia 19 tahun yang dipenjara selama 6 bulan akibat kejahatan ringan. Di dalam penjara, JR menyadari kerasnya kehidupan dan pentingnya perlindungan. Ia kemudian mendapatkan perlindungan dari Brendan Lynch, kriminal paling terkenal di Australia. Namun, perlindungan tersebut datang dengan harga. Setelah bebas, JR harus membantu Lynch melarikan diri dari penjara. Setelah berhasil melarikan diri, JR bergabung dengan Lynch dan kelompoknya untuk merencanakan perampokan emas besar-besaran di sebuah tambang. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus karena pengkhianatan rekan Lynch. Situasi semakin rumit ketika JR jatuh cinta pada Tasha, seorang wanita yang terlibat dalam dunia kriminal tersebut. JR dihadapkan pada pilihan sulit antara kesetiaan kepada Lynch atau mengejar kehidupan baru bersama Tasha. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan inilah rekap film yang berjudul Son of Gun. Film ini dibuka di suatu tempat di Australia saat Jesse Ryan, alias JR, seorang anak berusia 19 tahun dipindahkan ke penjara. JR tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis dan telah bermasalah dengan hukum sejak ia meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu. Saat ini, ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena pelanggaran yang tampaknya ringan. Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap potensi senjata, JR dipindahkan ke selnya di mana ia bertemu dengan teman satu selnya, Eric. Mereka tidak saling berbagi kata-kata tetapi jelas bahwa Eric benar-benar takut terhadap sesuatu. Seiring berlalunya waktu, JR mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas penjara yang kaku. Dia sering memperhatikan Brendan Lynch, perampok bersenjata terkenal, yang sedang bermain catur selama waktu istirahat. Brendan juga memergoki remaja itu menatap ke arahnya beberapa kali, tetapi dia tidak memulai percakapan apapun. Meski begitu, Brendan tampaknya tetap berhubungan secara rutin dengan seorang pengusaha bernama Sam melalui telepon penjara. Meskipun keduanya tampak bermain catur lewat telepon, mereka diam-diam menyusun rencana yang jauh lebih dalam. Suatu sore, saat istirahat makan siang, JR melewati Brendan yang sedang bermain catur. Remaja itu melihat peluang untuk melakukan skakmat yang belum diperhatikan oleh penjahat terkenal itu dan memperingatkannya tentang langkah itu. Meskipun Brendan terkesan dengan pikiran tajam JR, dia mengancamnya untuk menghormati batasan pribadi. Sementara itu, JR mengetahui bahwa Eric sedang disiksa secara fisik oleh seorang pemimpin geng, Dev. Mereka secara teratur menyeretnya ke kamar mandi penjara, sementara semua orang mengabaikannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Suatu malam, saat para narapidana kembali ke sel mereka, JR memperhatikan Eric mengikatkan pisau cukur ke bagian belakang sikat gigi. Tampaknya dia akhirnya memutuskan untuk melawan pelecehan tersebut. Namun, keesokan paginya, JR terbangun dan mendapati pemandangan yang mengerikan. Eric tergeletak di lantai dengan darah mengucur di tenggorokannya. Senjata silet itu bukan untuk Dev, tetapi untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan yaitu bunuh diri. JR dengan panik meminta bantuan tetapi teman satu selnya tidak selamat. Dengan kematian Eric, Dev dan kelompoknya mulai menargetkan JR sebagai korban berikutnya. Suatu malam, saat dia kembali ke selnya, JR terpojok oleh anak buah Dev. Untungnya, Brendan bersama krunya, Sterlo dan Merv, menyelamatkannya tepat waktu. Bos kriminal terkenal itu kemudian memanggil JR ke selnya untuk berbicara. Awalnya, dia memberi remaja itu pelajaran tentang kenyataan pahit kehidupan penjara. Urus saja urusanmu sendiri atau bersiaplah untuk melawan. Namun karena JR tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan sendirian, Brendan mengusulkan sebuah kesepakatan. Dia akan menawarkan perlindungan kepadanya selama sisa hukuman penjaranya. Dan sebagai balasannya, saat JR keluar, ia harus melakukan tugas apapun yang diminta Brendan darinya. Remaja itu meminta waktu beberapa hari untuk membuat keputusan. Beberapa hari kemudian, Dev dan gengnya menyergap JR dan dengan paksa menyeretnya ke kamar mandi.
Namun Brendan dan anak buahnya sekali lagi berhasil menyelamatkannya. Mereka juga memukuli Dave habis-habisan dan melemparkannya ke bawah tangga, mengakhiri teror yang dilakukannya untuk selamanya. The business model's changed, Dave. Walk. Setelah kejadian ini, JR akhirnya menerima tawaran Brendan. Sesuai rencana, dia akan menuju ke tempat Sam setelah hukuman penjaranya selesai. Pengusaha itu akan memberinya tempat persembunyian yang aman dan senjata yang dibutuhkan untuk membajak helikopter. Kemudian, JR harus memaksa pilot helikopter mendarat di halaman penjara, menjemput Brendan dan krunya, dan melarikan diri sebelum polisi dapat menangkap mereka. Beberapa bulan berlalu dan hari kebebasan JR akhirnya tiba. Sesuai instruksi, remaja itu langsung menuju ke Sam yang memberinya sebuah apartemen di tepi pantai dan sebuah tas kerja berisi barang-barang milik Brendan. Malam harinya, JR tiba di apartemen dan terpesona oleh pemandangan indah di sekitarnya. Dia membuka tas kerja itu dan menemukan paspor palsu, pakaian baru, dan pistol di dalamnya. Malam itu, seorang wanita muda cantik bernama Tasha datang ke apartemennya untuk menggunakan kamar mandinya. Dia adalah salah satu dari beberapa wanita yang selalu ada di dekat Sam dan dia pekerjakan dalam berbagai tugas. Dia memberi JR uang tunai dan telepon seluler untuk menerima instruksi penting. Jelaslah bahwa remaja itu terpesona oleh kecantikannya, tetapi begitu tugasnya selesai, dia langsung pergi. Keesokannya, JR pergi ke trailer seorang pensiunan tentara yang bernama prajurit Wilson. Seperti yang diperintahkan Brendan, dia memperoleh berbagai senjata serbu yang canggih dari Wilson. Check that out. Russian grenade. Special Forces. M60. RPG-7. Covering fire! Setelah pelajaran singkat tentang cara menggunakan senjata, JR pergi ke agentur lokal yang mengatur penerbangan helikopter dan memesan tur. Di tengah penerbangan, dia mengeluarkan pistol dari tas kerjanya dan memaksa pilot untuk mengarahkannya ke penjara. Sementara itu, Brendan, Merv, dan Sterlo berhasil menyandera seorang penjaga penjara menggunakan pisau buatan. Mereka memaksa penjaga lainnya untuk membuka gerbang utama dan bergegas keluar. Tak lama kemudian, JR tiba dengan helikopter dan mereka semua dengan cepat naik ke dalamnya, meninggalkan sandera. Mereka terbang jauh dan akhirnya mendarat di tengah ladang pertambangan di mana mobil Sam menunggu mereka. Meninggalkan pilot tanpa terluka, mereka masuk ke dalam mobil dan menghilang dari tempat kejadian. Dalam perjalanan mereka ke rumah persembunyian Sam, geng itu berhenti untuk makan siang sebentar. Saat Merv masuk untuk membelikan mereka makanan ringan, siaran radio melaporkan berita tentang pelarian mereka dari penjara. Reporter tersebut menelusuri nama dan kejahatan mereka satu persatu. Mereka sangat kesal saat mengetahui bahwa Merv pernah menjalani hukuman karena menyerang seorang siswi sekolah bertahun-tahun yang lalu. Sterlo dan Brendan merasa dikhianati dan jijik karena Merv telah menyembunyikan fakta ini dari mereka. Jadi, ketika dia kembali ke mobil, Brendan dengan kejam memukulinya dan melemparkan tubuhnya yang pingsan di pinggir jalan. Ketiganya yang tersisa kemudian pergi dan segera mencapai apartemen tepi pantai Sam. Meskipun Sterlo sangat menyukai pengaturan mewah tersebut, Brendan menunjukkan bahwa mereka akan rentan jika terjadi serangan karena apartemen tersebut terbuka dari semua sisi. Mereka kemudian pergi ke rumah Sam, di mana mereka mendapat pengarahan tentang tugas mereka. Yang mengejutkan semua orang, tugas tersebut melibatkan pencurian 6 blok emas murni, langsung dari sebuah tambang di pinggiran Kalgoorlie. Sam sudah mengatur izin keamanan ke tambang di mana mereka bisa menyamar sebagai teknisi listrik untuk masuk ke dalam. Jika mereka berhasil, dia akan membayar masing-masing dari mereka sejumlah $2 juta. Dengan hadiah sebesar itu, Brendan menerima tawaran itu dan mulai mempersiapkan pencurian. Malam harinya, di rumah Sam, JR melihat Tasha. Dia mengikutinya keluar ke kolam renang dan mencoba berbicara dengannya. Tapi saat itu, keponakan Sam yang pemarah, Josh datang dan mendorongnya ke dalam air. JR, yang tidak bisa berenang, mulai berjuang dan terengah-engah. Namun Tasha datang menyelamatkannya dan menyeretnya keluar dari air. Kedua pria itu kemudian mulai berdebat tetapi diputus oleh Brendan. Kemudian,
Saat JR yang malu berjalan-jalan di jalan, Tasha datang dengan mobilnya dan mengundangnya ke restoran Cina. Saat makan malam, dia bertanya mengapa Tasha tinggal dengan seseorang yang tua seperti Sam ketika dia tampaknya punya cukup uang sendiri. Sebagai tanggapan, dia berbagi cerita tentang apa yang terjadi pada gadis terakhir yang mencoba lari. Dia diburu dan dibunuh, jadi Tasha tidak bisa apa-apa dan menjalani kehidupannya yang sekarang. Keesokan paginya, Brendan mengungkapkan kemarahannya tentang episode malam sebelumnya yang melibatkan JR dan Josh. Sebagai seorang perfeksionis, dia menegur JR karena membiarkan seorang wanita mengalihkan perhatiannya dari tugas yang sedang dikerjakan. Sore harinya, mereka pindah ke tempat persembunyian baru yang diatur oleh Sam, tempat yang agak tersembunyi jauh di pinggiran kota Kalgoorlie. Dari sana, Brendan dan JR melakukan perjalanan ke tambang emas, memeriksa area tersebut dan membuat rencana untuk pencurian mereka. Adegan kemudian beralih ke hari perampokan di mana seluruh kelompok, termasuk Josh, memasuki tambang. Mereka menyamar sebagai teknisi listrik yang berpenampilan normal. Di luar, teman Brendan dan pembalap mobil lokal, Steve, menunggu di kendaraan pelarian. Dia juga mengawasi setiap polisi potensial yang datang ke tambang. Sesuai tugasnya, JR memanjat ke dalam saluran ventilasi tambang dan merangkak ke ruangan tempat emas murni yang diproses menjadi balok padat. Dia tiba-tiba turun dari saluran ventilasi dan menyandera semua orang di bawah todongan senjatanya. Hal ini mencegah pekerja membunyikan alarm panik dan membersihkan jalan bagi kru lainnya untuk menyelinap masuk tanpa terdeteksi. Begitu masuk, Brendan memimpin dan memaksa dua karyawan untuk melakukan proses mengubah emas cair yang mengalir menjadi batangan padat. Saat semuanya berjalan dengan baik, Josh panik dan akhirnya menembak kaki seorang karyawan. Brendan yang marah memberinya pelajaran dengan meninjunya dengan keras di wajahnya. Namun kerusakan telah terjadi dan tak lama kemudian, Steve memberitahu mereka tentang sirene polisi yang mendekat. Brendan, bersama dengan kru lainnya, memuat 6 batang emas dan memulai rencana keluar mereka. Menyamar sebagai pekerja, mereka berhasil mencapai batas luar tambang tanpa masalah apapun. Mereka kemudian menggunakan para sandera sebagai tameng, dan berhasil melarikan diri dari kepungan polisi. Don't shoot! Okay, go! Dalam pelarian geng tersebut, beberapa mobil polisi mulai mengejar mereka dan terus-menerus menembaki kendaraan mereka. Tepat saat geng tersebut melarikan diri dari pinggiran Kalgoorlie, sebuah peluru menembus perut Sterlo, menyebabkannya terluka parah. Setelah pengejaran yang intens, Steve akhirnya berhasil mengecoh polisi, menyebabkan beberapa kendaraan polisi yang mengejar saling bertabrakan. Namun pada titik ini, Sterlo menyadari bahwa dia tidak akan berhasil. Dengan nafas terakhirnya, dia meminta bagian emas curian itu untuk diberikan kepada putri kecilnya. Kelompok itu hancur karena kehilangannya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan hidup. Kemudian, mereka menyembunyikan kendaraan mereka di dalam truk dan menuju ke rumah persembunyian mereka. Tapi Sam memerintahkan mereka untuk membuang mobil itu terlebih dahulu dan membuang semua bukti. Oleh karena itu, Brendan dan JR mengendarai mobil itu ke lokasi yang jauh, membakarnya dengan tubuh Sterlo masih di dalamnya, dan kemudian mendorongnya dari tebing. Saat kembali ke rumah aman mereka, JR menerima pesan dari Tasha, yang memperingatkan bahwa Sam telah mengkhianati mereka. Hal ini membuat keduanya khawatir sehingga mereka diam-diam mengunjungi makam tempat Brendan menyimpan sejumlah uang. Mereka tahu bahwa Sam akan menukarkan emas tersebut menjadi uang tunai di Melbourne, jadi mereka mengemasi tas mereka dan naik kereta ke kota yang sama. Di kereta, JR bertemu kembali dengan Tasha dan keduanya akhirnya berhubungan di kamar mandi. Setelah sampai di Melbourne, mereka mencari motel murah untuk menginap agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, Brendan tidak mendukung tumbuhnya kisah cinta di antara mereka. Suatu malam, saat Tasha keluar untuk membeli makanan, dia memperingatkan JR bahwa Tasha bisa menjadi penghalang dalam rencana masa depan mereka karena masa lalunya yang suka berganti-ganti pasangan. Untuk memastikan jalan yang mulus di masa depan, Brendan berjanji untuk memberikan JR sejumlah uang yang lebih besar, memintanya untuk memutuskan hubungan dengannya. Sayangnya, Tasha menyaksikan percakapan ini dan sangat terluka. Dia melarikan diri karena frustrasi, tetapi JR mengejarnya, berusaha mati-matian untuk menjelaskan sisi ceritanya.
Tasha malah memperingatkan JR bahwa setelah pekerjaannya selesai, Brendan mungkin akan meninggalkannya seperti yang dia sarankan untuk dilakukan padanya. Sementara itu, salah satu pembunuh bayaran Sam, Wayne, melacak motel tersebut dan menemukan Brendan di dalamnya. Dia mengarahkan senjatanya ke arahnya dan mengumumkan bahwa Sam telah memberi harga untuk kepalanya. Namun, Brendan memanipulasi situasi dengan meyakinkan Wayne bahwa Sam juga telah mempermainkannya. Dia kemudian meminta bantuannya dan berjanji untuk memberinya hadiah uang yang lebih besar. Mendengar hal ini, Wayne yang tamak segera menerima tawarannya. Keesokan paginya, JR dan Brendan berangkat menuju lokasi di mana Sam seharusnya menyerahkan emas batangan. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk melihat Josh memberikan tas kerja berisi emas batangan kepada pedagang. Tiba-tiba, percakapan mereka terganggu oleh Wayne, yang datang entah dari mana dengan truk pick-up-nya. Dia menyerang mereka dengan kecepatan penuh, dan membanting truknya ke mobil Josh, menewaskan beberapa orang dalam prosesnya. Brendan mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan pria yang tersisa dan mengambil tas kerja tersebut. Dengan bagian pertama misi mereka tercapai, JR dan Bren menuju ke tempat Sam karena mereka memiliki urusan yang harus diselesaikan dengannya. Sesampainya di sana, Brendan tidak membuang waktu dan menembak Sam 2 kali di perut. Hal ini membawa persaingan mereka ke akhir yang brutal. Setelah kejadian itu, Brendan dan JR mencari motel untuk bermalam. Saat Brendan menyembunyikan koper berisi emas di bawah tempat tidur, JR mencari alasan untuk keluar dan mengirimkan lokasi motel dan kunci kamar ke Tasha. Keduanya kemudian membeli perahu untuk diri mereka sendiri, berencana untuk meninggalkan negara itu untuk selamanya. Keesokan paginya, Brendan dan JR berangkat dengan perahu mereka. Namun, seperti yang diperingatkan Tasha, Brendan mengkhianati remaja itu, hanya menawarkan sebagian kecil dari emas itu. Namun setelah menghabiskan beberapa bulan dengan penjahat ulung seperti Brendan, JR telah mempelajari beberapa triknya sendiri. Dia sudah mengantisipasi pengkhianatan ini, jadi dia dengan berani mengungkapkan bahwa dia telah memberikan lokasi motel itu kepada Tasha. Dia kemudian mengambil emas batangan tersebut, menggantinya dengan batu-batu yang tidak berguna, dan menyembunyikan emas aslinya di suatu tempat. Marah karena hal itu, Brendan menyeret JR ke dalam air dan keduanya terlibat dalam perkelahian hebat. Setelah beberapa saat, hanya Brendan yang muncul ke permukaan karena JR tidak bisa berenang. Namun dia segera menarik anak laki-laki yang tenggelam itu dan keduanya sekali lagi naik ke atas perahu. Akhirnya, Brendan tidak melihat ada gunanya berkelahi dan mengakui bahwa remaja itu telah mengalahkannya. Di sisi lain, JR berjanji bahwa dia akan mengirimkan Brendan sebagian uangnya dan kemudian pergi dengan perahu kecil menuju pantai. Kemudian, Brendan kembali tinggal di motel di mana dia akhirnya ditangkap dan dikirim kembali ke penjara setelah seorang wanita setempat mengenali wajahnya. Adegan terakhir menunjukkan Brendan sebagai pria yang berubah. Seseorang yang telah menerima takdirnya. Namun beberapa bulan kemudian, ia menerima sepucuk surat dari JR, yang merinci lokasi bagian emasnya. Hal ini membawa harapan baru bagi Brendan saat dia melihat keluar jendela selnya dan film berakhir. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar gak ketinggalan rekap film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan sampai jumpa di rekap film lainnya.